Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. 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 Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, mari sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang hidup, oh Tuhan yang ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jawab setiap hati kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesehatan kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh lagi beribadah kembali
dan kami akan diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau membuka hati kami untuk firman dan Roh Kudus bekerja. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami. Urapi kami seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah setiap hati dan pendengaran kami. Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyalurkan berkat-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Firman-Mu yang sanggup menolong, menguatkan, memulihkan kami, dan membawa kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kita kesempatan kembali pagi hari ini. Kita kembali bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah online yang ada. Saya percaya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan beri, inilah waktu-waktu yang sangat berharga bagi kita, untuk kita mempergunakan waktu ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa ada waktunya nanti kita kembali bisa beribadah di gereja. Tapi saya berharap, sebagai gembala berharap bahwa setiap jemaat Tuhan boleh terus bersabar. Bahkan kalaupun kita masih ibadah online, semuanya masih tetap antusias, tetap bersemangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, termasuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita siap diberkati oleh Tuhan. Ada rahasia firman Tuhan yang Tuhan mau menyatakan lebih lagi luar biasa dalam kehidupan kita. Terlebih di hari-hari ini, di masa kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona. Tetapi saya percaya Tuhan gak mau kita hanya terus memikirkan yang namanya pandemi virus corona. Tetapi yang terutama yang harus kita pikirkan adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang kita harus benar-benar terus pikirkan setiap waktu adalah firman Tuhan. Sehingga ketika kita memikirkan firman Tuhan, memikirkan Tuhan, maka kita akan menemukan jalan keluar, jawaban. Ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan di hari-hari ini lewat nasihat firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan menuntun kita dan kita tidak akan tersesat. Amin. Dan saya percaya pagi hari ini semuanya sudah siap dengan Alkitab masing-masing di rumah. Mari saya ingin membawa kita membaca ayat awal kita di dalam Roma 5. Roma 5 ayat yang pertama. Kita akan mulai membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat yang Roma 5 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya percaya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita pagi hari ini. Roma 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hasil Pembenaran. Kita perhatikan Alkitab. Saya akan baca buat seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang begitu sangat indah, dimana kalau kita baca bagian terakhir bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sangat baik, akan selalu sangat baik dalam hidup kita. Dunia boleh mengecewakan kita, manusia, orang terdekat kita boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi saya ingin membawa kita melihat nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tentunya kalau kita baca dari awal, perhatikan dari awal, Rasul Paulus sedang bicara tentang iman. Apa yang menjadi rahasia iman itu sendiri? Kalau kita melihat ayat yang pertama di sini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Di sini langsung menunjukkan bahwa iman membawa kita dibenarkan oleh Tuhan. Ingat Abraham kata firman Tuhan dibenarkan karena percayanya kepada Tuhan, karena imannya kepada Tuhan. Kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Kalau kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita, maka keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sorga yang kekal menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita lanjut, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita hidup di dalam iman, ternyata firman Tuhan menjelaskan bahwa sadar atau tidak sadar, sebenarnya orang yang hidup dalam iman, hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Saya kemarin sempat katakan, di hari-hari ini dunia diperhadapkan dengan situasi pandemi virus corona. Semua negara, mungkin hampir atau semua negara mengalami dampak dari yang namanya virus corona. Kita nggak bisa untuk lari ke daerah atau negara yang mungkin dikatakan superpower untuk menghindar dari virus corona. Justru saya pernah katakan bahwa di daerah-daerah atau negara-negara superpower yang kita tahu, justru di hari-hari ini mereka sedang berjuang menghadapi dampak dari virus corona itu yang sangat luar biasa menerpa mereka. Dan benar kata firman Tuhan, kita mau cari damai di mana? Di dalam dunia ini mungkin kita cuma bisa dapat damai yang sementara. Hanya mungkin dihitung dengan hari, orang berrekreasi untuk refreshing, tapi ketika kembali lagi mungkin bisa pusing lagi menghadapi segala hal yang dihadapi. Tetapi kalau kita belajar di sini bahwa damai sejahtera itu adalah dari Tuhan. Adalah dari Tuhan. Dan itu berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Damai yang dunia tawarkan. Yang luar biasanya, orang yang hidup di dalam iman berarti orang yang hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Orang yang hidup di dalam iman bukan berarti nggak ada pergumulan, nggak ada tantangan. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan dinyatakan dalam hidupnya. Amin. Bahkan lebih lanjut lagi kita perhatikan ayat yang kedua, oleh dia juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini yang luar biasa, kembali kita lihat tentang iman. Di mana iman menjadi jalan masuk kita untuk kita benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan bicara tentang apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan pemberian yang luar biasa adalah keselamatan. Pengorbanannya di kayu salib, mati bangkit buat saudara dan saya, menebus dosa kita. Kasih karunia
yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan ternyata iman kita menjadi jalan masuk untuk kita benar-benar masuk dalam satu kehidupan kasih karunia di dalam Tuhan. Kehidupan kita memperoleh keselamatan. Bahkan kalau kita lihat di sini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ketika dikatakan iman adalah jalan masuk dalam untuk menikmati kasih karunia Tuhan, firman Tuhan katakan di sini bahwa kasih karunia itu di mana kita memperoleh pengharapan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Artinya dalam kasih karunia Tuhan kita memiliki pengharapan di mana kita boleh mendapatkan kepastian terhadap keselamatan itu sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jelas, intinya Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Roma, jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, benar-benar mereka hidup di dalam iman. Karena banyak hal yang diperoleh, banyak hal yang akan dialami. Tentunya apa yang baru saja saya sebutkan dialami bagi orang-orang yang percaya sungguh, yang beriman kepada Tuhan. Hidup dalam kasih karunia, pengharapan di mana Tuhan pasti mempermuliakan, Tuhan pasti menyelamatkan, menjadi bagian dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan di sini ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat-ayat yang baru saja kita baca menunjukkan keterus-terangan dari Rasul Paulus tentang iman itu sendiri, di mana bahwa ketika kita beriman bukan berarti hidup kita terus mulus-mulus saja. Ketika kita ikut Tuhan, percaya, setia sama Tuhan, bukan berarti kita nggak diperhadapkan dengan ujian. Malah jelas dikatakan di sini bahwa ada kata ujian. Dalam kehidupan kita akan diperhadapkan dengan ujian. Tetapi lewat ujian itu firman Tuhan katakan, maka lewat ujian akan menimbulkan tahan uji. Dari tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Ternyata ikut Tuhan gak pernah berjanji kita terus mulus-mulus saja. Ada ujian, ada kesengsaraan. Kesengsaraan ini, ujian ini masing-masing kita berbeda-beda. Atau bahasa yang sering kita sebut salib. Salib mengikuti Tuhan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada pergumulan di tengah-tengah keluarga. Ada mungkin di hari-hari ini jemaat ketika bicara pandemi virus corona, ada yang mungkin kesulitan dalam menjalankan usaha. Ada jemaat mungkin atau kehidupan banyak orang di hari-hari ini mungkin untuk materi ada, semuanya ada, tetapi ada masalah yang lain yang mungkin di luar materi, di luar keuangan yang menjadi salib. Ada yang mungkin di hari-hari ini diperhadapkan dengan hinaan, diremehkan. Ada yang di hari-hari ini dikecewakan. Ada yang di hari-hari ini menghadapi yang namanya masa-masa yang mungkin sangat berat, yang mungkin orang lain tidak ketahui. Tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa nggak ada alasan untuk kita hidup dalam iman. Amin. Sebenarnya inti yang firman Tuhan mau sampaikan pada saat ini, marilah kita terus beriman dalam segala situasi yang ada. Amin. Marilah kita terus bertumbuh di dalam iman. Ini menjadi judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bertumbuh di dalam iman. Amin. Dalam iman kita memperoleh kasih karunia Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di dalam iman
kita juga diperhadapkan mungkin dengan kesengsaraan, tetapi dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Bahkan bahasa yang dipakai juga bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan gak pernah berjanji untuk mulus-mulus saja, tetapi justru Tuhan menaruh ujian-ujian bukan untuk melemahkan kita, tetapi membuat kita tahan uji, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Sehingga pengharapan kita tidak mudah goyah, tetapi pengharapan kita kuat di dalam Tuhan. Kondisi boleh berubah, situasi musim hidup kita boleh berubah, tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Dan inilah yang disebut pertumbuhan iman. Iman kita harus bertumbuh. Saya kemarin katakan, awal tahun katakan, di tahun ini kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Pandemi boleh ada, apapun yang kita rencanakan tahun 2020 mungkin boleh berantakan, tetapi iman kita harus tetap bertumbuh. Amin. Karena apa? Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Mungkin saudara di hari-hari ini berkata, mana pertolongan Tuhan? Mana yang saat ini saya doakan? Tetapi marilah tetap kita beriman. Tuhan gak pernah mengecewakan. Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Tuhan gak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Saya banyak mendengar di waktu-waktu ini bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Secara manusia mungkin terlambat, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Kemarin saya khotbah tentang bagaimana Lazarus meninggal. Mungkin bagi Marta sudah terlambat. Kalau Tuhan datang waktu Lazarus masih hidup, meskipun dia sakit, mungkin pada saat itu dia gak akan mati. Ini pemikiran manusia. Mungkin ada di hari-hari ini kita berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya ingin membawa kita melihat bahwa tadi saya katakan bahwa bertumbuh di dalam iman. Saya ingin membawa kita beberapa hal tentang tanda orang Kristen, orang yang imannya bertumbuh. Jadi kita bisa menilai di hari-hari ini melalui beberapa hal yang firman Tuhan mau sampaikan. Apakah di hari-hari ini iman saya bertumbuh, atau mungkin kehidupan iman saya mungkin begitu-begitu saja, nggak panas, nggak dingin, seperti jemaat di Laodikia sehingga Tuhan mencela, atau justru malah lebih buruk lagi, iman kita mungkin sementara bukan bertumbuh, bukan berjalan di tempat, malah tambah hari tambah merosot. Dan kita belajar daripada firman Tuhan pada saat ini, dan saya percaya Tuhan mau jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kita semua boleh bertumbuh di dalam iman. Mari kita mau lihat hal yang pertama. Orang yang ternyata, tanda orang yang bertumbuh di dalam iman, ternyata dia akan semakin mengagumi semakin mengagumi Tuhan. Semakin dia kagum akan Tuhan. Amin. Dia kagum akan kasih Tuhan. Orang yang bertumbuh, dia akan semakin kagum akan pribadi Tuhan. Meskipun dalam masa yang sukar, meskipun musimnya berubah, orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan semakin kagum kepada Tuhan. Dia gak akan kecewa dengan Tuhan, tetapi dia semakin akan kagum akan Tuhan. Dia akan semakin memandang Tuhan itu adalah pribadi yang indah, pribadi yang luar biasa. Apakah kita di hari-hari ini melihat Tuhan sebagai suatu pribadi yang benar-benar indah, benar-benar kita kagumi, atau sebaliknya? Kita akan melihat sebentar, terkadang ada masalah dalam kekristenan, di dalam melihat atau menanggapi Tuhan itu dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita di hari-hari ini, kalau kita melihat sebelum masa pandemi virus corona, bisa dikatakan dunia begitu sangat pesat perkembangannya. Dengan kata lain, dunia sedang mempercantik dirinya, sedang memperindah dirinya.
Sehingga dengan targetnya sehingga banyak orang mengarahkan pandangannya kepada dunia. Tetapi ketika pandemi virus corona ini berlangsung, maka banyak yang berkata dunia sedang terpuruk. Kemarin saya sempat dengar pidato dari Presiden bahwa di hari-hari ini mungkin dunia seperti komputer yang direstart. Dan saya mau katakan bahwa pada pagi hari ini bahwa di hari-hari ini dunia kembali berusaha mempercantik dirinya, sehingga orang kembali memperhatikan. Ini yang saya bicarakan tentang satu gambaran kondisi dunia. Dan saya mau bawa kita melihat bahwa di hari-hari ini jangan sampai hidup kekristenan, liriknya, pandangannya kepada dunia, kagumnya kepada dunia, tetapi Tuhan hanya sekedar tempat pelarian. Dapat berkat, setelah itu lupakan Tuhan, hidup bersenang-senang dengan berkatnya. Ketika ada dalam keadaan baik, semuanya Tuhan dilupakan. Hidup di dalam keinginan dunia. Ketika dalam kondisi yang gak enak, cari Tuhan, datang berdoa, bersekutu, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan beri jawaban, bahkan sambil mungkin paksa-paksa. Tetapi ketika Tuhan taruh pertolongan Tuhan, kembali lagi berubah. Ini tipe gereja Tuhan, anak Tuhan yang imannya gak bertumbuh. Kita harus belajar di hari-hari ini bahwa kekristenan yang bertumbuh, dia bukan hanya memandang Tuhan sebagai suatu keperluan, tetapi dia memandang Tuhan sebagai satu kekaguman. Amin. Saya waktu merenungkan firman ini, saya bersyukur Tuhan ingatkan bahwa ternyata iman yang bertumbuh melihat Tuhan sebagai suatu kekaguman, sesuatu yang indah, sesuatu yang layak diprioritaskan. Bukan hanya tempat pelarian, bukan hanya melihat Tuhan sebagai satu keperluan. Kita butuh Tuhan, memang kita butuh Tuhan. Banyak orang terperangkap dengan kata kita butuh Tuhan, tetapi bukan melihat, bukan menjadikan Tuhan prioritas utama. Butuh Tuhan, tetapi Tuhan bukan prioritas utama. Ketika sudah dapat berkat, ketika sudah dapat pertolongan, kembali lagi pandangannya, arahnya, lirikannya, kekagumannya kepada dunia. Tuhan mau katakan pada kita pada saat pagi hari ini, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang di hari-hari ini kekagumannya kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau belajar seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes. Kita perhatikan di dalam Yohanes 4. Saya nggak akan baca, tapi saya ingin membawa kita melihat secara garis besar dari cerita ini. Yohanes 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Kita mungkin sudah tahu cerita ini, di mana Tuhan berjumpa, dan perjumpaan ini bukan suatu kebetulan, tapi perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah sesuatu yang saya percaya bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan perempuan Samaria ini dari kehidupan dosa, hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita melihat perempuan Samaria ini, kita akan mendapati kekagumannya, prioritas hidupnya adalah bagaimana keutamaannya itu adalah bagaimana kehidupan lahiriah, sehingga firman Tuhan katakan bahwa dia sampai memiliki beberapa suami. Dia hidup di dalam kehidupan yang mengikat dia, kehidupan dosa yang mengikat dia. Tetapi firman Tuhan jelas ketika berjumpa dengan Tuhan, kekagumannya berubah, keutamaannya berubah.
prioritas utamanya berubah. Apa yang terjadi? Tadinya dia adalah seorang pesina, tadinya dia adalah seorang yang mungkin sangat najis, dia adalah orang yang mungkin pada saat itu yang utama adalah kehidupan lahirianya dia. Pada saat itu berubah, keutamaannya adalah Tuhan Yesus, prioritasnya adalah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika selesai dari perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi saksi. Dia adalah seorang perempuan Samaria ini adalah seorang perempuan yang ketika dia menginjil, dia menceritakan tentang kasih Kristus, maka dia memenangkan seluruh kota di Samaria. Banyak orang yang ketika mendengar kesaksiannya percaya kepada Yesus. Amin. Di hari-hari ini ketika iman kita bertumbuh, tandanya kita kagum kepada Tuhan. Dan kekaguman kita bukan standarnya karena kita ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, karena benar-benar kita cinta akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Karena benar-benar dasar kita di dalam Tuhan, karena benar-benar saya benar-benar mengasihi Tuhan, bukan karena apa yang saya dapat dari Tuhan. Berbeda ketika standar kita keperluan. Tuhan, ku perlu. Tetapi setelah terima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Yang utama bukan lagi Tuhan, utama dunia, kedagingan kita. Tetapi saya percaya jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kita semua ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya percaya kita di hari-hari ini terus bertumbuh meskipun dalam masa pandemi, dan kita semakin kagum akan Tuhan. Kita kagum bukan karena semata-mata karena ada pertolongan mujizat Tuhan di hari-hari ini, karena kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi prioritas utama kita. Orang yang kagum akan Tuhan berarti kalau Tuhan belum tolong, kalau belum mungkin melihat pertolongan Tuhan di hari-hari ini, dia terus akan kagum. Dia akan terus memprioritaskan Tuhan. Dan saya percaya, selalu saya katakan, tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Ketika kita bertumbuh iman kita, kita kagum akan Tuhan. Dan yang kedua, yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, tanda orang yang beriman kepada Tuhan, maka orang itu akan rindu menjadi sama seperti Tuhan, sama seperti Yesus. Amin. Orang yang bertumbuh tandanya dia memiliki kerinduan untuk sama seperti Yesus. Saya ingin bicara ini bukan bagaimana kita mau jadi Tuhan, tetapi bicara bagaimana orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia rindu untuk sama seperti Yesus, di mana karakter Kristus itu nampak dalam hidupnya. Amin. Dia rindu untuk benar-benar Yesus yang nampak dalam hidupnya. Ketika orang melihat dia, yang dilihat orang itu adalah Yesus. Ada lagu yang mungkin lagu disebut lagu lama Pantekosta. Sempat saya tanya ke istri saya cuma ingat-ingat liriknya tentang seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Waktu saya diingatkan Tuhan tentang lagu ini, saya percaya bahwa orang yang bertumbuh adalah orang yang rindu seperti Yesus. Artinya bahwa yang nampak bukannya dia lagi, tetapi Yesus dalam kehidupannya. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini Tuhan mau dalam kehidupan kita, benar kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau pada pagi hari ini kita mau kembali kepada yang namanya apa yang Tuhan sudah awali lakukan pertama kali, yaitu ketika Kejadian 1 ayat 26 katakan, coba kita perhatikan
Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan katakan di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini yang harus kita lihat. Tuhan mau kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, yaitu kita menjadi gambar, kembali memiliki gambar dan rupa Tuhan. Artinya karakter Kristus, sikap, perilaku kita, perkataan kita menunjukkan kita anak-anak Tuhan. Amin. Menunjukkan kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak semata-mata kita anak-anak dunia, tinggal di dalam dunia, tetapi sikap perkataan kita menunjukkan kita anak-anak Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Dan inilah tanda orang yang bertumbuh. Sikapnya, perkataannya, karakter hidupnya menunjukkan dia anak Tuhan. Karena karakter Kristus itu melekat dalam hidupnya. Mari biarlah hal yang kedua ini menjadi bagian dalam hidup kita. Selain kita kagum, bertumbuh di dalam Tuhan, menunjukkan kekaguman kita, kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan kita mau serupa dengan Yesus. Sama seperti Yesus, di mana sikap perkataan kita sama, menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan dan kita mempermuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, yang firman Tuhan mau katakan pada saat ini, bahwa orang yang bertumbuh tandanya bahwa dia akan menjadikan firman Tuhan sesuatu yang benar-benar dia percayai. Amin. Enggak pernah dia meragukan. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman, maka firman Tuhan selalu akan menjadi patokannya, menjadi jawabannya. Amin. Kalau Tukul berkata, pembawa acara yang terkenal berkata, kembali ke laptop. Kita di hari-hari ini mulai berkata, apapun masalah kita, kembali kepada firman Tuhan. Mari apapun di hari-hari ini yang kita alami, kita baca firman Tuhan. Kita minta Tuhan kasih jawaban lewat firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberi jawaban lewat firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan taruh hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari firman Tuhan bukan cuma kita dengar satu kali atau dua kali dalam seminggu. Di setiap kita dengar firman Tuhan, mungkin pada ibadah pertengahan minggu atau hari Minggu. Tetapi mari setiap waktu, setiap ada kesempatan, kita boleh membaca firman Tuhan. Apapun masalah kita selain kita berdoa, kita juga berminta kepada Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan, arahkan saya kepada jawaban Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah tanda orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dia nggak akan ragu, dia nggak akan cari jawaban di dalam jawaban-jawaban di luar Tuhan, tetapi dia akan mencari jawaban di dalam firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Kalau kita cari jawaban menurut kehendak Tuhan, nggak akan mungkin salah. Dan kembali lagi, kita nggak akan kecewa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini membawa kita semua di masa pandemi virus corona ini. Dan kita percaya bahwa kita terus mendoakan bangsa kita, Majalengka ini, Jatiwangi ini bebas dari virus corona. Tetapi bahwa di hari-hari ini yang paling utama kita harus melihat bahwa apakah di hari-hari ini saya bertumbuh iman, atau di hari-hari ini saya hanya berjalan di tempat, tidak panas, tidak dingin. Di hari-hari ini apakah saya mengalami satu kehidupan iman yang mungkin mulai merosot,
Dan firman Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, kita bisa menilai lewat firman Tuhan. Apakah di hari-hari ini kita bertumbuh lewat kita menjadi pribadi yang memandang Yesus sebagai satu kekaguman, bukan lagi satu keperluan semata-mata. Tetapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan GPD Sola Gracia semakin bertumbuh dan memandang Yesus sebagai satu pribadi yang dikagumi, diutamakan, diprioritaskan. Bahkan kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan pada saat ini lewat firman Tuhan mengingatkan bahwa tandanya kita boleh ingin sama seperti Yesus, di mana Yesus benar-benar kita nampakkan, ingin nampakkan kepada siapapun, sehingga orang lain boleh percaya kepada Yesus. Kalau perempuan Samaria boleh memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ketika dia mengalami satu pemulihan dalam hidupnya, saya percaya saudara dan saya juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan terakhir kita sudah lihat, dengar bahwa mari apapun yang menjadi masalahmu, mari berdoa dan katakan sama Tuhan pada saat ini. Ketika saya baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, biarlah Tuhan taruh jawaban, taruh pengertian apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita tidak akan pernah kecewa di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sekaligus kita akan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Mari percaya Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Tuhan pulihkan kami, bahwa kami di hari-hari ini boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami kagum akan Tuhan. Bukan hanya sekedar kami perlu akan Tuhan, tetapi kami semakin memprioritaskan Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin nampak dalam hidup kami. Kami bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kami semakin serupa dengan Yesus. Karakter, perkataan, tindakan kami boleh seperti Yesus. Bahkan kami boleh kembali lagi melihat segala sesuatu lewat firman Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami percaya kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati keluarga besar GPD Sola Gracia Jatiwangi, berkati pelayanan di tempat ini, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami percaya berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kami. Firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh Tuhan membawa kami bertumbuh di dalam iman. Berkati umat-umat Tuhan pada saat ini, bahkan sepanjang minggu yang akan berjalan. Oh Tuhan, nanti Tuhan, kami percaya Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami lewat firman-Mu, lewat apa yang Engkau pasti taruh dalam hidup kami, lewat firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong pelayanan di tempat ini. Kalau kami pada saat ini masih beribadah secara online, kami mengucap syukur buat waktu-waktu ini. Tetapi kami juga berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan akan bawa kami, taruh waktu yang terbaik buat kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama beribadah di gereja. Dan kami boleh Tuhan semakin hari semakin kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami Tuhan. Pada hari besok Tuhan, bangsa kami boleh memperingati hari kemerdekaan. Dan kami percaya ini momen di mana kasih karunia Tuhan semakin nyata bagi bangsa kami. Memulihkan bangsa kami, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan Tuhan pulihkan. Pandemi virus corona ini boleh Tuhan putus rantainya, Tuhan putuskan, sehingga penyebarannya Tuhan hentikan. Sehingga Tuhan, yang terjadi adalah justru kembali Tuhan pulihkan bangsa kami lewat kesembuhan-kesembuhan yang terjadi bagi Tuhan orang-orang yang terpapar virus corona. Bahkan Tuhan, tolong Tuhan para dokter, para medis Tuhan, perawat yang ada di garda terdepan,
Tuhan tolong mereka menjadi saluran mujizat daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari terpapar virus corona. Berkati presiden, wakil presiden, bahkan para menteri, anggota DPR, MPR, sampai tingkat terbawah. Tuhan berkati Tuhan. RT RW, Tuhan, segala keputusan dari Tuhan, pemerintah, biarlah mereka diberi hikmat untuk mengambil keputusan, dan apapun yang diputuskan boleh mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Berkati Jatiwangi ini, Jatiwangi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jatiwangi bebas dari virus corona. Jatiwangi, oh Tuhan, terus aman. Bahkan kami percaya, oh Tuhan, perekonomian Tuhan terus beri pertumbuhan. Jatiwangi, Majalengka, Kabupaten Majalengka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja di Kabupaten Majalengka selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi kesaksian, jadi berkat bagi Kabupaten Majalengka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, sebentar Engkau bisa menadakan tanganmu. Dan pada saat ini, sebelum mengakhiri rangkaian ibadah pada saat ini, kita mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Setiap tangan-tangan yang sudah menadakan tangan Tuhan, pada saat ini hamba-Mu tidak bisa melihat satu persatu, tetapi dengan iman aku berdoa, percaya Engkau memberkati kami semua. Turunlah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini, sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.